Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits bersama Market di acara analisa mingguan buat rekan trader sebelum semuanya. Tapi rekan trader, sebelum saya mulai acara ini, secara pribadi maupun atas nama Market mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat rekan trader semuanya. Di hari yang penuh rahmat ini, kiranya rekan trader selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke rekan trader, kita lanjut. Sekarang kita akan memulai analisa mingguan kita. Dan seperti biasa rekan trader, analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 4 April nanti. Minggu depan ini minggu yang penuh dengan banyak kalender ekonomi. Salah satu yang paling utama adalah non-farm payroll akan diumumkan. Oleh karena itu pergerakan pasar sangat variatif. Belum lagi faktor dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Tarif Trump yang kembali lagi dikeluarkan, tarif otomotif, membuat bagaimana indeks dolar Amerika mengalami pelemahan dan membuat logam mulia seperti emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Untuk lebih jelasnya rekan trader, kita coba lihat langsung aja di analisa mingguan kita. Dan kalau kita lihat secara garis besar, untuk analisa mingguan ini, kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada minggu lalu, ya, minggu yang telah berlangsung. Kita bisa lihat dari indeks dolar Amerika. Secara garis besar indeks dolar Amerika naik, ya, sempat naik di awal minggu sampai menyentuh level 104.676, tapi setelah itu dia mengalami pelemahan yang signifikan dan dia kembali turun ditutup di posisi 103.979. Apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini rekan trader, secara garis besar indeks dolar Amerika ini tidak bisa dilepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Ya, ini benar-benar indeks dolar Amerika ini sedikit terkoreksi respon dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Oleh karena itu secara garis besar kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di mana kekacauan di sekitar dolar Amerika ini juga mengikuti kinerja dari imbal hasil Amerika yang bervariasi. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat guncangan yang terjadi pada akhir minggu diperkirakan masih akan terus berlanjut sampai minggu ini. Selanjutnya kita akan lihat untuk Euro USD. Secara garis besar rekan trader, Euro USD setelah mengalami pelemahan menembus level 1.07422 di akhir minggu, hari Kamis dan hari Jumat dia mengalami penguatan yang signifikan sampai dia bisa ditutup di posisi 1.08256. Apa yang terjadi pada Euro USD ini rekan trader? Secara garis besar Euro USD sangat dipengaruhi oleh perang dagang yang dimulai oleh Donald Trump. Ya, kita bisa lihat bahwa masalah tarif ini juga sangat memberikan kekuatan walaupun sempat mengalami pelemahan di akhir minggu setelah Donald Trump mengeluarkan pidato sehingga membuat dolar tergurus dan membuat Euro USD naik sedikit di posisi yang lebih baik. Selain itu juga ekonomi zona Eropa menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik ya setelah kontraksi yang berkepanjangan, dan secara garis besar Euro USD akan berusaha keras untuk menemukan jalannya kembali. Jalan di mana para buyer ini terus terang tidak siap untuk menyerah. Jadi akan terus bergerak terus ya. Dan untuk pound sterling, apa yang terjadi pada pound sterling rekan trader? Secara garis besar selama 1 minggu terakhir kita bisa lihat bahwa pound sterling mengkonsolidasi koreksi di level tertinggi 4 bulanan terhadap dolar Amerika. Kita bisa lihat juga bahwa tarif Donald Trump yang dikeluarkan sangat memberikan pengaruh karena memberikan dorongan baru bagi pasangan mata uang ini ya. Dan untuk gold kita lihat. Gold jangan ditanya lagi rekan trader. Berbicara tentang gold, tidak usah kita tanya lagi. Gold bersinar sebagai aset safe haven yang sangat diandalkan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan perang dagang global yang semakin dekat terjadi.
Kita lihat juga bahwa pengumuman tarif Amerika dan data tenaga kerja pada minggu depan ini akan menjadi kunci. Bagaimana pergerakan yang terjadi ya. Selanjutnya kita lihat rekan trader untuk bagaimana kita masuk lagi untuk emas. Bagaimana emas bisa naik sampai posisi yang lebih tinggi. Dia sempat menyentuh level 3086. Dahsyat rekan trader semuanya. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader bisa lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Pada prinsipnya USD yen Jepang mengalami penguatan yang signifikan, tapi di akhir minggu dia sempat jatuh. Nah, kejatuhan ini sudah barang tentu kita lihat bahwa hal ini terjadi karena yen yang telah pulih lagi dan bagaimana sikap hawkish Bank of Jepang ya yang semakin mendukung safe haven terhadap dolar terhadap yen sehingga membuat pasangan mata uang ini sedikit mengalami pelemahan. Nah, selanjutnya untuk masalah kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat ya apa yang terjadi satu minggu terakhir. Ini sangat jelas untuk indeks manajer pembelian berada di level 49,8 dari 52 hari Senin kemarin. Begitupun juga untuk indeks jasa berada 54,3 dari level 51 pada data sebelumnya. Selain itu juga data kepercayaan konsumen, penjualan rumah baru, rekan trader bisa lihat sedikit mengalami pelemahan ya rekan trader ya. Kepercayaan konsumen juga dia berada di posisi 92,2. Dan untuk data yang sangat luar biasa, data PDB dia berada di posisi 2,4% dari 3,1% dari data yang dicanangkan sebesar 2,3%. Ya, sedangkan terakhir indeks belanja personal yang merupakan data inflasi dia berada di seputaran 0,4 ya. Dan 2,8. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk minggu depan? Nah, untuk minggu depan ini rekan trader secara garis besar kita lihat kalender ekonomi. Kalender ekonomi rekan trader bisa lihat untuk hari Senin tidak ada, hanya dari Eropa, data Jerman, inflasi Jerman. Hari Selasa rekan trader bisa lihat bagaimana IHK ya. IHK manajer pembelian, IHK dari Eropa ada, PMI manufaktur serta lowongan pekerjaan ULTS. Sedangkan hari Rabu perubahan tenaga kerja non pertanian ADP harus diperhatikan. Hari Kamis seperti biasa klaim pengangguran, PMI jasa ya dan PMI non manufaktur, dan puncaknya hari Jumat rata-rata pendapatan dan non-farm payroll serta tingkat pengangguran. Selain itu juga akan ada pidato dari Jerome Powell. Nah, ini adalah data yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya yang akan melandasi pergerakan pasar kita ke depan. Dan bagaimanakah secara teknikal? Nah, ini dia. Secara teknikal kita langsung masuk aja di indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika minggu depan, saya sedikit berasumsi bahwa indeks dolar Amerika ini punya peluang untuk jatuh ke posisi yang lebih rendah. Minimal dia akan jatuh di level paling terendah menurut saya di sekitaran 103.386, tapi tidak terlalu kemungkinan dia akan turun sampai 103.210 dengan asumsi ketinggian tertinggi di posisi 104.676. Nah, ini dia. Ya, secara garis besar kalau saya lihat, nah ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika minggu depan. Ya, jadi harap sabarkan trader, saya ganti dulu gambarnya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader lihat Euro USD dari pandangan kami, Euro USD ini selama 1 minggu ke depan masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan yang signifikan. Asumsi saya dia ini akan coba naik sampai level paling tertinggi
di posisi 1.09386, tapi hati-hati juga bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan jatuh sampai level terendah di posisi 1.07375. Nah, ini adalah asumsi yang bisa terjadi pada Euro USD minggu depan. Untuk pound sterling, rekan trader, pound sterling dalam analisa kami, saya bisa bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang untuk naik posisi yang lebih tinggi. Analisa saya dia akan coba naik sampai di 1.30705 dengan level terendah berada di seputaran 1.28776. Nah, selanjutnya untuk gold rekan trader, sampai tanggal 4 nanti analisa saya gold ini masih punya peluang naik ke posisi lebih tinggi. Minimal dia bisa menembus level 3100. Ketinggian maksimal dia itu menurut saya 3140, tinggi juga ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh lagi di posisi terendah di seputaran 3011. Jadi 3140 sampai 3011 adalah level yang bisa dicapai oleh gold minggu depan. Dan untuk USD Yen Jepang dalam analisa saya rekan trader, dia punya peluang untuk bisa sedikit mengalami pelemahan. Analisa saya dia akan coba melemah sampai level 148.694 dengan ketinggian paling maksimum ya menurut analisa saya itu di seputaran 151.009. Nah, ini adalah pergerakan dari USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah rekan trader analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.